Apa kabar jemaat Tuhan? Hari ini Kamis tanggal 21. Hari apakah hari ini? Hari ini seluruh dunia mengakui, kalender Masehi mencatat bahwa hari ini adalah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Allah kita dia mati, tetapi Alkitab berkata dia bangkit. Dia menyatakan diri kepada murid-muridnya, dan pada akhirnya firman Tuhan berkata dia naik ke surga, kembali ke tempat dari mana dia datang, untuk memerintah dari sana, untuk memberkati, untuk menyertai, dan bersama tetap dengan saudara dan saya yang percaya kepada dia. Kasih Tuhan, pada hari ini saya rindu untuk mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6, 7, dan ayat yang ke-8. Kita akan belajar apa makna kenaikan Tuhan Yesus buat saudara dan saya yang percaya kepada Dia, yang saat ini berada di tahtanya yang mulia. Firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, bersyukur sebagai orang yang percaya Yesus. Sekali lagi saya katakan, kita punya Allah yang mati. Dia bangkit mengalahkan kematian, dan dalam kisah ini berkata, dia naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, memerintah dari sana. Betapa bahagianya, betapa bangganya saudara dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar makna kenaikan Tuhan bagi setiap kitab yang percaya kepada Dia. Kita telah membaca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan waktu itu berkata bahwa waktu itu orang-orang yang saat itu sedang berkumpul, mereka bertanya kepada Yesus, maukah engkau memulihkan segala sesuatu? Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel secara khusus? Tetapi saudaraku yang kekasih, Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, karena Yesus tahu itu telah ditetapkan dan ditentukan oleh Bapa di surga yang punya kuasa. Kekasih Tuhan, orang-orang di sekitar itu merindukan pemulihan bagi Israel. Kita tahu Israel waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka hidup dalam tekanan. Mereka tidak memiliki kebebasan. Mereka senantiasa diawasi. Bahkan saudaraku, mungkin mereka kehilangan hak kebebasan. Mereka kehilangan banyak hal. Sehingga mereka merindukan Kristus yang bagi mereka adalah Raja yang akan datang memerintah dan membebaskan mereka. Sebelum Yesus naik, Alkitab berkata mereka bertanya, mereka punya kerinduan. Mereka berkata, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka merindukan pemulihan, dan pemulihan. Kekasih Tuhan, bukankah saudara dan saya juga merindukan yang namanya pemulihan itu? Hari-hari ini seluruh dunia mendambakan yang namanya pemulihan. Pemulihan segala sesuatu.
Kita tahu seluruh dunia hari ini menghadapi sebuah wabah yang sangat-sangat menakutkan. Orang-orang berkata, kapan ini berakhir? Setiap perbincangan mereka selalu berkata, kapan ini berakhir, saudara? Semua orang merindukan yang namanya pemulihan. Orang yang percaya kepada Yesus bahkan merindukan juga pemulihan ini terjadi, supaya dapat kembali beribadah di tempat yang semestinya, supaya dapat kembali beraktivitas sebagai anak Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan pemulihan itu terjadi, saudara. Yesus berkata, yang tahu pemulihan itu akan terjadi hanya Bapa di surga yang punya otoritas. Hanya Bapa di surga yang punya kedaulatan untuk memulihkan keadaan tersebut. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, luar biasa ada satu janji Tuhan di dalam ayat yang ke-8. Dan saya percaya jika ini terjadi buat saudara dan saya, maka kita akan melihat pemulihan itu terjadi. Bahkan lewat saudara dan saya, kita dapat mengadakan pemulihan. Nah, saya percaya saatnya Tuhan memakai gerejanya. Saatnya Tuhan memakai orang yang percaya kepada Dia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saatnya gereja Tuhan bangkit untuk menyatakan kemuliaan Bapa di surga. Saya percaya Bapa di surga ingin mengimpartasikan kuasa itu, supaya lewat saudara dan saya, lewat setiap anak-anak Tuhan, pemulihan terjadi, baik di kota-kota, di desa, di bangsa-bangsa, dimanapun. Orang Kristen harus dapat melakukan yang namanya pemulihan jikalau hal ini terjadi buat setiap kita. Apakah itu? Ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi saudara akan menerima kuasa. Saya akan menerima kuasa. Yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima kuasa. Kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang dijanjikan oleh Kristus Yesus Tuhan sendiri. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, bagaimana Yesus berkata Dia akan mengirim seorang penolong, seorang penghibur untuk menolong, menyertai, membimbing, mendampingi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dalam menghadapi perjuangan iman, dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi tantangan kehidupan kita sebagai orang percaya Yesus. Penolong itu akan diberikan bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau, Alkitab berkata, kalau, jika Roh Kudus yang dijanjikan Yesus dalam Yohanes pasal 14 itu, penolong yang dijanjikan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 14 itu, Alkitab berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, turun ke atas saudara, turun ke atas saya, turun ke atas gerejanya, turun ke atas setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atas kita, saudara, maka kita menerima kuasa. Kalau kita punya kuasa, kita dapat menjadi generasi-generasi yang memulihkan kota, generasi yang memulihkan bangsa, bahkan generasi yang memulihkan dunia ini dari segala situasi apapun, saudara. Kita menjadi generasi pemulih. Dan betapa indahnya jika hal itu terjadi buat kita.
Hal yang sedang dinantikan oleh dunia ini, pemulihan segala sesuatu. Yesus berkata, jikalau Roh Kudus atau kalau Roh Kudus turun atas darah dan saya, atas setiap gereja Tuhan, maka tidak ada yang mustahil, tidak ada yang perlu kita takuti, yang perlu kita khawatirkan. Kalau Roh Kudus turun atas kita, karena kita punya otoritas itu, kita punya kuasa itu, kita punya kedaulatan itu, untuk berkuasa, menentukan, untuk memerintah bagi segala situasi yang terjadi atas kehidupan ini, saudara. Sudahkah Roh Kudus turun atas garap? Sudahkah kita memiliki Roh Kudus, penolong itu, saudara? Adakah dia berdiam dengan saudara? Adakah dia terlibat dalam hidup saudara? Adakah dia di tempat usaha saudara? Adakah dia di tempat pekerjaan saudara? Adakah dia dalam rumah tanggamu? Adakah dia di dalam studimu? Adakah dia di dalam keluarga atau kehidupan pribadimu? Adakah Roh Kudus itu di dalam pelayanan saudara dan saya? Saya percaya kalau dia ada dalam setiap aspek kehidupan, aktivitas kita. Tidak ada yang tidak mungkin untuk kita kerjakan, saudara. Tidak ada yang mustahil, yang tidak dapat untuk kita lakukan. Saya percaya jika dia ada, terlibat, berdaulat, berkuasa, menjadi pemimpin atas kita, maka segala jalan yang tertutup dapat kita buka. Segala pintu yang tertutup dapat kita buka. Segala penghalang dapat kita singkirkan. Segala tantangan dapat kita lewati. Nah, kita keluar sebagai pemenang. Bukankah itu yang kita rindukan? Bukankah itu yang orang sekitar kita rindukan? Bukankah itu yang kota kita rindukan? Bukankah itu yang gereja inginkan? Bukankah itu yang bangsa ini rindukan, bahkan dunia ini rindukan, saudara? Saudara dan saya, mari kekasih-kekasih Tuhan. Saya terlalu percaya Roh Kudus telah dicurahkan di loteng Yerusalem. Dia ada di dunia ini. Yesus sudah berada di surga. Allah Roh Kudus ada di dalam dunia ini. Saya percaya jika dia terlibat, dia yang telah dicurahkan, dia yang telah dikirim, diutus oleh Bapa di surga, mendampingi dan menolong, menghibur, menyertai kita. Jika dia benar-benar berdaulat sepenuhnya, berkuasa seutuhnya atas saudara dan saya, atas pekerjaan kita, atas usaha kita, atas pendidikan, atas rumah tangga kita, bahkan atas pelayanan, atas gereja kita, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya saudara dapat menjadi pemulih di tempat kerja saudara. Saudara dapat menjadi pemulih di tempat usaha saudara. Saudara dapat menjadi pemulih di sekolah saudara. Saudara dapat menjadi pemulih di tempat tinggal saudara. Saudara dapat menjadi pemulih di gereja dalam pelayanan. Saudara dapat menjadi pemulih di kota saudara. Saudara dapat menjadi pemulih di bangsa ini. Dan bahkan lebih lagi pemulih di dunia ini, saudaraku yang kekasih. Mari rindukan itu terjadi. Yesus berkata, jika Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi untuk menceritakan tentang Yesus bagi kota kita, menceritakan tentang Yesus bagi orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bagi suku kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi dunia ini. Siapa Yesus yang kita sembah? Siapa Yesus yang kita layani? Siapa Yesus yang kita percaya? Siapa Yesus yang kita
sembah di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari saudara menjadi generasi pemulih. Izinkan Roh Kudus turun atas saudara. Lalu menjadi pertanyaannya, bagaimana Roh Kudus dapat turun atas kita? Bagaimana Roh Kudus dapat berkuasa atas kita? Nah, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata, minta, minta dan minta. Minta dan minta. Yesus berkata, tidak mungkin seorang bapa jika anaknya minta roti dikasih batu. Tidak mungkin jika anaknya minta telur dikasih kalajengking. Saya percaya bapa yang jahat sekalipun, dia tahu memberi yang terbaik buat anaknya. Apalagi bapa kita di surga. Oh, saudara minta Roh Kudus, pasti saudaraku saya percaya Bapa di surga akan memberikan itu bagi saudara dan saya. Betul, Roh Kudus telah tercurah. Dia telah ada di dalam dunia ini. Tetapi saudara dan saya perlu mengambil sebuah tindakan untuk meminta, untuk mengundang, untuk membuka hati supaya dia hadir dan berkuasa, bertata, memerintah di dalam kehidupan kita. Jika kita mempersilahkan, jika kita berkata silakan Allah Roh Kudus berkuasa, memerintah, berdaulat, memimpin atas hidupku 100%, maka saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Dia akan menghampiri saudara dan saya, Dia akan datang buat saudara dan saya, dan Dia akan berkuasa atas kita. Kalau Dia berkuasa atas kita, kalau Dia berdiam diri di dalam hidup kita, kalau Dia berkata di hidup kita, Yesus berkata kita akan punya kuasa. Kita punya kuasa yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Kita punya kuasa yang tidak ada dalam dunia ini. Kuasa surgawi, saudara. Kuasa yang benar-benar datangnya dari surga buat kita. Untuk memerintah, untuk menaklukkan, untuk menyembuhkan, untuk meraih apa yang Tuhan janjikan bagi setiap saudara dan saya. Betapa indahnya hidup ini jikalau kita punya kuasa itu. Tidak ada yang tidak untuk kita tidak dapat lakukan, saudara. Kita dapat melakukan apa saja yang memuliakan nama Yesus. Kita akan bisa berbuat apa saja yang meninggikan nama Tuhan, saudara. Nah, saya percaya kuasa itu dipakai hanya untuk memuliakan nama Bapa di surga. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk meraih atau demi sesuatu bagi kehidupan kita. Enggak, saudara. Bukan untuk nama baik, bukan untuk kuat dan hebatnya kita, tetapi untuk hormat kemuliaan nama Bapa di surga. Kekasih Tuhan, minta. Alkitab berkata, cari engkau akan mendapat. Minta engkau akan menerima, ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Sudahkah saudara mengambil tindakan itu? Saudara berkata sudah. Lalu kenapa kita belum menerima? Kenapa kita belum mendapat? Kenapa pintu belum dibukakan bagi kita? Perhatikanlah kehidupan kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang kita buat. Jangan-jangan apa yang kita lakukan belum sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Belum sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan untuk kita dapat meraih kuasa itu. Mari tetap berdoa, tetap meminta. Selidiki apa yang kurang. Lihat apa yang kurang di dalam hidup kita. Sudahkah kita hidup sesuai dengan standar Tuhan? Sudahkah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Sudahkah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Jika sudah,
Saya percaya Allah yang berjanji, dia setia dengan janjinya. Dan apa yang dia janjikan, saya percaya dia akan melakukan, dia akan menggenapinya buat saudara dan saya. Belum ada kata terlambat buat kita. Belum ada waktu terlambat buat kita. Kesempatan hari ini di mana kita merayakan, memperingati kenaikan Kristus Tuhan. Ada banyak gereja-gereja Pentakosta karismatik nanti akan memperingati nanti juga yang namanya pencurahan Roh Kudus. Itu tidak salah, sah-sah saja untuk melakukan itu. Tapi saya mau katakan buat kita, di momen kenaikan Kristus Tuhan ke surga, mari saudaraku yang kekasih, dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan hati, dan dalam kekudusan cinta kepada Tuhan Yesus, saudara minta itu kepada dia. Dengan sungguh-sungguh, minta itu kepada dia untuk memperlengkapi saudara dan saya, supaya kita dapat menjadi generasi pemulih. Memulihkan keadaan di tempat kerja kita, menjadi generasi pemulih di tempat usaha kita, menjadi pemulih di sekolah kita, menjadi pemulih di lingkungan tempat kita tinggal, menjadi pemulih di kota kita, menjadi pemulih di bangsa, bahkan di dunia ini. Tuhan menantikan saudara dan saya. Dia terlebih rindu untuk memakai kita. Dia terlebih rindu untuk membawa kita mengalami yang dia janjikan. Mari jangan sesali apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Tetap meminta. Saya percaya tidak lama lagi saudara akan menerimanya. Tidak lama lagi saudara akan memperolehnya. Tidak lama lagi saudara akan menjadi generasi pemulih. Yesus naik mencurahkan roh pemulih itu, yang namanya Roh Kudus itu. Hingga saudara ketika itu terjadi buat saudara, saudara dan saya punya kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi setiap kita. Maju terus, tetap semangat, tetap berdoa, tetap meminta sampai waktu itu tiba buat saudara dan saya. Sukses buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2020. Seluruh dunia, bahkan kami orang percaya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Jemaat GPA Raja Wali Kota Gorontalo bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan, memperingati kenaikan Yesus Tuhan ke surga. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami bahagia menyembah Engkau. Kami bangga percaya kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang mati namun mengalahkan kematian itu sendiri. Bahkan Engkau bangkit naik ke surga. Kami bersyukur Engkau menyediakan tempat bagi kami. Dan kami percaya, kami yang mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami yang percaya di hati kami bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami punya tempat di surga. Dan itu pasti karena kami tahu Allah yang berkuasa di surga adalah Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Tolong kami untuk tetap percaya bahwa apa yang kami minta pasti kami menerima. Apa yang kami cari pasti kami mendapatkannya. Apa yang kami lakukan ketika kami mengetok pintu Tuhan, Tuhan pasti membukakan pintu itu dan menemui kami. Apa yang kami terima, kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya. Percaya sama-sama katakan amin.